Selamat pagi, kembali dengan Fauzi dari Medan. Senang sekali pagi hari ini kita bahas morning briefing untuk melihat eh, situasi kondisi volatilitas mata uang dan ada dua poin penting yang paling menarik di pagi hari ini. Pertama dari Jepang dan yang kedua dari Australia, di mana kemarin juga dari Australia data unemployment rate-nya 6,4%. Ini menandakan ada sebab bertambahnya pengangguran di sana, berarti dunia pekerjaan, apakah itu industri, manufaktur, atau pertanian mengalami sedikit pelemahan. Oleh karena itu kebijakan dari pemerintah tentu harus lebih terkondisikan untuk berpihak kepada eksportir untuk meningkatkan laju trade balance yang kemarin dirilis 1,68 Australian dollar miliar Australian dollar ya. Kita akan lihat dulu nanti di Amerika Serikat dari dolar indeks yang di level 81,50-an. Ini grafik masih hari Selasa lalu, namun tekanan masih positif terhadap US dollar. Trennya juga sudah breakout di level resisten 81,00. Kemudian yang paling penting untuk pagi hari ini Australian dollar, untuk channelnya juga sudah confirm bearish pattern, di mana resisten terakhir dua consecutive resisten ini mengalami decrease. Ada beberapa level channel yang kita ukur di sini untuk penentuan resistensi dan penempatan sell limit. Kemarin level breakout down di 0,9274 merupakan enter point kembali untuk Aussie. Untuk saat ini hati-hati teman-teman, penempatan posisi uh, sell harus memperhatikan exit point dahulu di zona support trend channel yang kurang lebih mendekati level harga di 0,9205. Pak Dwi, ada komentar masalah penambahan angka pengangguran dari 6,0% ke 6,4 yang disebabkan dari lesunya sedikit di sektor tenaga kerja di Australia? Oke, dari sisi Australia saya melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Maksudnya dominasi terhadap penurunan Australia terhadap dolar terhadap US dollar kan didominasi langsung oleh Australia dollar daripada dengan penguatan US dollar. Terlihat juga dari sisi dolar indeks keluar juga peningkatan juga dalam sisi kecil. Terlihat juga dari sisi sifat candle yang terjadi juga sangat kecil. Jadi dalam arti kata dolar pada saat yang sama, pada saat Australia diumumkannya tingkat tenaga kerja, itu tidak bergerak di dolar. Namun pergerakan terhadap penurunan Australia dolar, saya lihat kemarin tuh lebih banyak dipengaruhi oleh fundamental dari Australia sendiri. Jadi sebetulnya tren yang terjadi tidaklah sangat kuat apabila kita melihat dari sisi dolar indeks maupun terhadap Australia dolar. Tetapi dipengaruhi hanya oleh penurunan dari Australia dolar, Pak Bozi. Iya benar, sepaham Pak. Iya, Baik, silakan untuk Pak Bozi Australia, selanjutnya. di Australia faktor dominasi utamanya adalah fokus konsentrasi untuk kurs yang stabil untuk peningkatan neraca ekspor. Oleh karena itu rentang area untuk saat hari ini cukup lebar di area 0,9366 sebagai strong resisten untuk di Aussie. Kemudian untuk support terdekat di 0,9274. Teman-teman nanti bisa meletakkan strategi Fibonacci di area Fibonacci area di wilayah range area di sini. Apakah mengambil dari resisten yang eh, saya ukur di sini 0,9363 dengan penempatan support 0,9274 untuk melihat level koreksi di 61,8 untuk re-enter posisi sell kembali di wilayah kisaran 0,9315 untuk short sell di Aussie. Baik, selanjutnya kita Pak, sekali akan Pak, ya. permisi Pak. Nanti bisa dibahas tentang ini Australia terhadap pasir dolar terhadap yen Pak. Soalnya kita lihat Australia seperti apa sih keadaan sekarang Oke, digempur oleh dolar juga atau oleh yen segala macam. Tapi itu nanti oke. silakan dilanjutkan. Oh, Ini USD Japanese yen-nya ya.
sesuai Ya. dengan formasi pergerakan di 103.30-an, kemudian terkoreksi kembali, sempat low di 101.70-an. Kemudian hari ini eh, yield-nya kurang lebih bertengger di wilayah, coba kita lihat. Ya, di 101.80-an ada sedikit tekanan penguatan terhadap yen di sini. Kami kira untuk major trendnya adalah di sini adalah double bottom, kemudian support mengalami kenaikan, titik awal start trend pelemahan yen dimulai dari sini. Kemudian kita ukur Fibonacci ya. Ya, kurang lebih wilayah 61,8 sudah touchdown ya. Di level ini merupakan wilayah re-enter kembali untuk posisi eh, sell yen ya, berarti buy dollar yen. Nah, dari fundamental yang saya sampaikan di sini masih tidak banyak berubah terhadap kebijakan arah monetary policy dan fiscal policy. Ditambah lagi dengan situasi informasi posisi di Badan Pengawas Perdagangan uh, Amerika Serikat, di mana para traders ini sedang menempatkan posisi sell terhadap yen. Ya, ini grafik adalah grafik yen terhadap dolar ya, tidak sama dengan dolar yen. Jadi teman-teman nanti bisa melihat literatur analisa teknikal dari sudut pandang kurs yen terhadap dolar. Kalau di MetaTrader kursnya adalah dolar terhadap yen. Jadi ini sedikit berbeda. Ada tekanan penambahan posisi sell terhadap yen dari laporan COT di Badan Pengawas Perdagangan di Amerika. Pak Dwi, barangkali ini juga ada pengaruh sedikit karena wilayah Jepang termasuk di kawasan Asia Pasifik ini ada mempengaruhi sedikit banyaknya. Uh, saya hanya bisa menyampaikan ini adalah satu peluang baik untuk para traders bahwasanya uh, penguatan yen terhadap dolar yang sudah terjadi sejak tahun 2008 sampai 2012 dimulai dari 0,93 sampai di 1,3 ini cukup sangat membuat Japanese yen ini uh, under value ya. Oleh karena itu, overvalue terlalu menguat dan sekarang ini saatnya pola reversal untuk di yen sejak dimulai dari November 2012 atau akhir 2012 memasuki 2013 yen terus melemah. Apakah siklus sepanjang 4 tahun dari 2008 sampai 2012 akan juga terjadi terhadap yen 4 tahun ke depan dari mulai 2013 berarti kurang lebih sampai 2017. Ini hanya sekedar analogi yang saya ambil dari situasi yang terjadi dari kebijakan panjang yang diambil selalu oleh pemerintah Jepang. Pak Dewi ada komentar? Maksud gambar itu adalah yen terus mengalami kenaikan dari sisi volume transaksi short, Pak. Iya benar Pak. Oh, Berarti lama short juga deh. yen by dollar begitu Pak? Ya, short yen by dollar. Yes. Kalau dibalik berarti kan ya short yen by Baik. dollar. Iya by dollar yen. Oke, untuk di euro juga tidak ada komentar tambahan. Nanti kita lihat di analisa teknikal masih terhadap analisa yang sama. Kemudian di emas ada penambahan posisi buy on technical di Monex Daily. Teman-teman nanti bisa menjadikan berita tersebut dari ketegangan politik di Ukraina. Saya kira ini ada signifikansi yang persentasenya mendukung kenapa emas naik, ditopang dari kekhawatiran ini ada benarnya. Ditambah dengan penurunan indeks-indeks saham hampir terjadi di seluruh dunia. Kemudian untuk terakhir data hari ini saya menyampaikan formasi pattern untuk oil adalah head and shoulder. Kemarin penembusan di 104, strategi kita kemarin di buy di 104.50, stopnya di close daily bar, kemudian neckline-nya juga dia breakout. Kemudian ini sudah menembus neckline kedua di 98.99.
dan masih flat di wilayah bottom price 97.40 di harga historical 21 Maret 2014 kurang lebih. Apakah nanti harga ini melanjutkan pelemahan di bawah 96? Kami kira untuk next time untuk emas hitam ini akan flat dan ranging wilayah 96 dan 97 serta 98. Jadi wilayah area ranging untuk di minyak sampai penutupan transaksi komoditi pekan ini. Target area wilayah saya adalah di 96.00 dan 99.00. Ini adalah wilayah ranging sebelum merubah pola rebound atau continuous downtrend. Untuk briefing pagi hari ini, materinya dan bahan sudah sampaikan. Untuk analisa teknikal kita akan flashback. Oke, mulai dari dolar di 80-30 ini menjadi strong. Oleh karena itu, jikalaupun indeks penurun bawah 84 hanya tempo besen volatilitas ini hampir lebih sama untuk koreksi adalah kesempatan buyback di Aussie sudah break ya, running juga sudah terus di 0,9440-an. Estimasi pelemahan lanjut di 9200 adalah hit point untuk downtrend Aussie sampai sesi Asia di pagi hari. Kemudian untuk wave di 1, 2, dan 3 penuh sudah hit score di 1.3330-an. Oleh karena itu untuk strategi trading plan pekan depan, estimasi untuk di euro akan mengalami rebound sedikit dimulai dari transaksi hari Senin pekan depan itu di wilayah zona 1.3443. Oleh karena itu teman-teman, skenario saya adalah untuk buy limit di wilayah bottom kembali, kemudian buy limit di wilayah 1.3290 atau di 1.3300 dengan penempatan stop loss tipis di 1.3275, hanya 25 poin dari jarak 1.3300 ya, kurang lebih seperti ini ilustrasinya. 1.3300 untuk penempatan buy limit dan posisi penempatan stop loss di 1.3275, 25 poin dari jarak buy limit kita. Untuk selanjutnya, tren panjang akan masih terus tetap terjadi dengan catatan koreksi dulu di level 1.34443 untuk penempatan posisi sell limit kembali. Pak Adi, ada komentar untuk di euro? Iya, secara fundamental memang euro nampaknya akan terus turun. Kemudian para analis juga tepat menganalisa bahwa kebijakan tingkat suku bunga ini membawa pengaruh yang terus menekan euro dikarenakan tetap dalam keadaan rendah. Kemudian Mario Draghi juga tadi malam menyatakan seperti itu, sehingga terlihat dengan sangat mudahnya euro meluncur ke bawah tadi malam, bahkan sampai pada hari ini. Mungkin terbatas sih Pak ya, di 1.3320 penurunannya kan udah terlalu jauh dalam target pola 123. Ya. Baik, untuk selanjutnya di pound sterling ini baru saja menembus batas low 16822, di mana kemarin para spekulasi sudah berharap ada rebound terhadap pound sterling, ternyata tekanan bearish masih besar. Kemudian ada pelebaran 2 MA yang saya pakai di sini semakin melebar jaraknya. Kemudian kondisi barnya juga cukup mewakili transaksi harian, sudah lebih bergerak 30 poin untuk penentuan continuous trend untuk di GBP. Oleh karena itu teman-teman semua, untuk target wilayah area yang harus kita jaga adalah kisaran area ini ya. Kurang lebih target hit score untuk pound sterling, mata uang yang sangat eksotik ini, masih ada kesempatan 70-an poin lagi untuk menentu level bottom di 1.6740-an. Untuk level stop loss hari ini adalah candle 4 jam terakhir high-nya di 1.6830-an, kurang lebih
30 sampai 40 poin bagi teman-teman yang ingin menempatkan posisi sell. Namun untuk rekomendasi hari ini saya lebih prefer untuk penempatan sell limit di wilayah 1.6821 dengan batasan stop loss di wilayah 1.6862 untuk konfirmasi market rebound atau reversal. Jika market tidak melewati 6862 atau kurang lebih harga bidnya 1.6868, skenario untuk downtrend masih tetap terjaga di pound sterling. Baik, untuk di indeks Nikkei hari ini sudah masuk di teritori negatif di wilayah jalur merah channel downtrend ya. Untuk continuous konfirmasi di sesi pertama Nikkei harus di bawah 14.800, konfirmasi candle close-nya di bawah 14.800. Baik untuk di Eropa dan di Amerika indeks sahamnya, teman-teman semua nanti bisa lihat di MetaTrader, kondisinya juga continuous bearish. Kita akan perhatikan dulu di Hang Seng. Oke, ini Hang Seng masih menjaga kestabilitas sentimen terhadap publik, di mana pemerintah membatasi berita-berita yang sifatnya mengganggu psikologis para investor skala besar, sehingga kekuatan dari performa indeks Hang Seng masih terjaga. Namun kami yakin dan percaya akan ada aksi dari beberapa investor dan spekulator terhadap di indeks Hong Kong Hang Seng ini akan mengikuti pola yang sama dari pergerakan indeks di Eropa dan di Amerika. Nah, situasi yang terjadi adalah kemarin seperti yang saya sampaikan di hari Selasa, di mana wilayah Asia Pasifik dengan sentral pusat perhatian adalah Indonesia, di mana tingkat suku bunganya 7,50% ini, 7,25%, menjadi sebuah acuan dari negara wilayah Asia Pasifik untuk mempertahankan suku bunga di bawah rate Indonesia. Oleh karena itu, jikalau situasi di Eropa atau Amerika mengalami hal yang insignifikansi dan inkonsistensi, kebanyakan para traders dan investor ini akan beralih ke wilayah yang lebih kondusif termasuk di Indonesia. Demikian Pak Dwi untuk morning briefing pagi hari ini bisa disimpulkan. Oke, memang masalah Indonesia terhadap Asia Pasifik kemarin bahkan hari ini menjadi perhatian dikarenakan ada masalah pemilu di Indonesia yang bergulir di MK ya. Demikian morning briefing. Kesimpulan yang bisa didapat adalah tetap bahwa tren yang terjadi untuk pound sterling terhadap US dollar dalam keadaan turun disebabkan oleh fundamental yang keluar juga ternyata para investor telah mengalami kekecewaan sehingga harga juga turun terus untuk pound sterling. Kemudian dari euro masih tetap dalam tren bearish di tengah kebijakan yang tetap yaitu tingkat suku bunga di bawah mendekati 0%. Kemudian dari Australia US dollar terlihat pasar terpengaruh dengan tren turun juga dikarenakan dari faktor fundamental tenaga kerja yang dilaporkan memburuk. Kemudian untuk dolar yen telah keluar sebetulnya untuk data untuk hari ini karena pun cukup bagus dari 0,38 triliun menjadi 0,13 triliun. Jelek ya sebetulnya 0,13 triliun dari 0,38 triliun. Ini membawa pengaruh terhadap pelemahan yen lebih lanjut. Kemudian untuk data-data hari ini yang dirasa cukup kuat adalah monetary policy statement dari Jepang, tentatif dengan waktu tentatif, membawa pengaruh juga untuk pergerakan pada Jumat ini. Kemudian juga pengumuman terhadap trade balance dari China juga dilaporkan bulan lalu 31,6 billion, forecast 26,0 billion. Namun juga diumumkan tentatif dengan waktu yang tentatif. Kemudian masalah Kanada, employment change dan unemployment rate juga nanti akan diumumkan jam 19.30 untuk rilis data.
Demikianlah morning briefing kali ini. Mudah-mudahan seluruh informasi dapat berguna untuk para pendengar atau para investor maupun para marketing untuk disampaikan ke calon nasabahnya. Semua tulisan yang terdapat, semua paparan yang terdapat dalam morning briefing ini hanya bersifat informasi. Mudah-mudahan dapat dijadikan informasi yang berguna bagi kita semua. Kemudian juga jangan lupa apabila Anda melaksanakan posisi transaksi, diharapkan untuk terus memperhatikan posisi money management yang baik sehingga kecukupan modal dapat tercukupi. Terima kasih, morning briefing tanggal 8 Agustus 2014 kita sudahi. Untuk rekan semua, selamat bekerja dan selamat pagi.